Partai Demokrat di bawah pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono melakukan perlawanan. Senin kemarin, AHY bersama jajaran DPP Demokrat mendatangi Kemenkumham, Kemenpolhukam, serta Demokrat terkait dengan KLB yang dilakukan di Deli Serdang yang telah mengukuhkan Muldoko sebagai Ketua Umum Demokrat. Dalam dokumen yang menjadi bukti tersebut, AHY menunjukkan bahwa KLB Deli Serdang adalah ilegal. AHY menuding KLB tersebut tidak memenuhi ADART Partai Demokrat. Selain itu, peserta juga tidak memenuhi syarat sebagai utusan dari DPD dan DPC Partai Demokrat. Sementara itu, Partai Demokrat pimpinan Muldoko belum mendatangi Kemenkumham untuk mendaftarkan hasil KLB yang mereka selenggarakan beberapa waktu lalu di Deli Serdang. Lantas, jika Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang mendaftarkan diri ke Kemenkumham, kubu manakah yang akan disahkan? Benarkah AHY berpeluang kehilangan partai rintisan ayahnya tersebut? Tim TV One mengabarkan. Baik, kita sudah kehadiran narasumber, sudah ada Bang Rasman Arif Nasution, Kepala Badan Komunikasi Publik. Ini versi KLB Demokrat. Selamat pagi Bang, sehat Bang? Bang? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Herzaki Mahendra Putra, Kepala Bidang Komunikasi dan Strategi Partai Demokrat ya, kubu AHY. Selamat pagi. Selamat pagi Bang Zaki. Pagi. Dan juga ada Ubaidillah Badrum, pengamat politik. Selamat pagi. Masih belum tersambung sepertinya ya. Oke. Saya ingin sebentar, ini kalau bicara soal Kemenkumham, kalau tadi kan kita melihat AHY ya, Ketua Umum Demokrat 2020, ini Kongres 2020 sudah. Rasman Arif Nasution, saya mengacu ke pernyataan Maxo Pakua loh, ya, salah satu peserta juga. Benar. Besok tuh dibilang kalau nggak salah hari Minggu, nah hari Senin kan, kemarin itu kan Senin. Akan juga menyerahkan ke Kemenkumham. Makanya saya nantikan pertemuan antara AHY dengan tim KLB Demokrat. Anda sudah menyerahkannya ke Kemenkumham? Baik, terima kasih. Enggak, sebentar, jawab dulu aja. Oh gitu, baru saya, oke. Karena kan yang sudah menyerahkan kan kubu undang-undang AHY. partai politik disebut di situ paling lama 30 hari. Jadi kita tidak maulah gerasah gerusuh, semuanya harus matang dulu. Termasuk hari ini, kita mulai statement kita baik secara hukum dan politik. Gitu, jadi masih mempersiapkan. Iya. Sudah matang itu? Sudah matang. Kalau sudah matang kan bisa langsung saja kita menunggu momentum yang tepat. Lagian ngapain buru-buru kayak mereka ke sana? Apa urusannya AHY pergi ke sana? Apa urusannya ke KPU? Apa urusannya ke Menteri Hukum dan HAM? Kongres siapa, yang datang siapa gitu ya maksudnya ya? Ngapain? Yang kami yang mesti datang. Hadapi kita di pengadilan. PT UN. Jangan gerasa gerusu. Berarti Anda mempertanyakan ngapain datang begitu? Ya ngapain datang? Ya udah Bang Zaki kalau gitu yang jawab. Jangan saya nggak tahu. Terus AHY itu selama ini jarang berjemur-jemur loh menghadapi. Di mana aja dia selama ini. Tapi kan gitu berarti loh. Abang juga harus mengumpulkan bukti-bukti, kan AHY menyatakan kan yang kubu Abang ini ilegal, inkonstitusional. Iya, kita sudah punya bukti. Hari ini kita akan ungkap semuanya. Di TV One ini mulai kita akan ungkap secara hukum. Dan pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dilakukan. Saya khawatir durasi nggak cukup kalau mau diungkap semuanya. Banyak gitu. Ada, kita singkat. Kita mengerti poin-poinnya deh. Pertama, selamat pagi, Rinda Herzaki. Mendengar ya? Ya. Baik. Bahwa Kongres AHY yang menetapkan AHY tahun 2020 di Jakarta itu melanggar Undang-Undang Partai Politik nomor 2 tahun 2011, pasal 5, pasal 23, dan pasal 32. Saya bacakan ya, biar jelas. Dipersingkat ya? Iya, nanti orang lihat kan begini ya. Juga. Pasal 5, perubahan ADART sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan hasil forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik. Berdasarkan forum tertinggi partai politik. Kemudian pada pasal 20, Mahkamah Partai bertugas untuk menyelesaikan perselisihan internal partai meliputi antara lain perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota partai. Kemudian lanjut pasal 2, dalam hal terjadi perselisihan selain ayat 1 di atas,
penyelesaian dilakukan sesuai dengan undang-undang partai politik. Bukan gerasa-gerusu kemana-mana, undang-undang partai politik pakai. Kemudian Mahkamah Partai menyampaikan keputusannya yang bersifat rekomendasi hanya kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan Pusat. Maaf, ini Mahkamah Partai yang mereka punya, Nah, jadi yang saya mau jelaskan di sini adalah bahwa pasal 32, maaf, putusan Mahkamah Partai politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan berkenaan dengan kepengurusan. Ada yang salah dengan itu? Tunggu dulu, biar saya adu nanti. Tenang aja, adu-adu, Bang. Bukan kita adu secara hukum. Nggak baik, Bang, adu-adu. Nah, kemudian pasal 23, Ketua Umum ya. Ketua Umum dipilih melalui Kongres atau Kongres luar biasa. Oke. Ayat 2, Ketua Umum bertugas melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan kepartaian baik ke dalam maupun keluar. Ini undang-undang partai politik. Sekarang saya ungkap pelanggaran apa yang mereka lakukan di ADART yang mereka terbitkan pada quorum itu. Pertama, pasal 17, Majelis Tinggi Partai. Majelis Tinggi Partai adalah badan yang bertugas mengambil keputusan strategis partai. Itu nggak masalah. Ketua Majelis Tinggi Partai Politik dijabat oleh Ketua Umum 2020-2025 sebagaimana dijabat oleh, di sini disebut Pak SBY. Oke. Wakil Ketua Umum Majelis Tinggi dijabat oleh Ketua Umum Partai Politik. Kita hanya mau ungkap saja di masalah sikiasnya. Oke, sekarang saya lanjut. Majelis Tinggi Partai berwenang mengambil keputusan strategis tentang 1. Penyelesaian perselisihan dan sengketa kewenangan antar lembaga di internal partai apabila perselisihan dan sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Mahkamah Partai. Oke. Apabila tidak bisa diselesaikan oleh Mahkamah Partai. Nah, sekarang Mahkamah Partai udah jalan apa belum? Nanti kita uji. Kemudian, jadi jangan ujuk-ujuk langsung. Iya, jangan ujuk-ujuk langsung diberhentikan orang. Baru saya ke Bang Zaki ya. Pasal 81. Poin-poin Kongres dan Kongres luar biasa. Kongres luar biasa bisa dapat diadakan atas permintaan Majelis Tinggi Partai. Oke. Kemudian sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah atau 1/2 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang serta disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai. Itu Anda sebutkan nggak ngeri-ngeri sedap itu? Makanya saya mau katakan ini partai atau milik kelompok pribadi atau orang per orang. Justru KLB Demokrat itu yang dipertanyakan soal persyaratan kepesertaannya itu. Jadi, tunggu dulu. Sekarang saya bacakan lagi. Saya ke Bang Zaki deh. Tunggu dulu. ADART. Ketua Umum dipilih melalui Kongres atau Kongres luar biasa. Ketua Umum bertugas melaksanakan, mengawasi, mengendalikan semua kegiatan-kegiatan partai baik ke dalam maupun keluar. Sekarang yang paling kontraproduktif adalah keberadaan SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi. 1. Yang kedua, Kongres atau Kongres luar biasa itu dapat dilakukan melalui forum tertinggi atau permintaan dari anggota. Tapi mereka membuat dalam ADART melalui persetujuan Majelis Tinggi. Ini apa? Inilah pelanggaran yang serius. Nah, Sebentar, satu lagi. Sudahlah, bagi-bagi dulu. Tunggu dulu, dikit lagi. Taruh saya ke Zaki. Tunggu dulu, sedikit aja. Jangan saya keluarkan dulu pelurunya. Bang Herzaki, coba. Tanggapan Anda apa? Kalau saya ini jelas ya, ini dagelan banget ini kalau saya dengar. Kita jangan pakai istilah-istilah seperti itu. Bung. Dijawab. Anda jangan bilang dagelan. Yang mandu saya, Bang. Bukan, saya udah amati dia ini. Bicara dagelan-dagelan. Ya, bentar. Makanya. Saya ini DPRD 2 periode. Tenang dulu, Bang Zaki belum bicara, Bang Rasman. Iya, dia belum mengerti nih. Diminum dulu kalau gitu, diminum dulu tehnya. Silakan Bang Zaki. Giliran saya atau belum? Ini giliran saya. Iya, silakan. Kalau giliran saya, tolong dong. Ya, tapi kalau jangan benar bilang kader Partai dagelan-dagelan. Demokrat itu diminta. Kalau kader Partai Demokrat itu kita tahu etika diskusi. Bos, silakan temannya bicara saya dulu, ngerti. habis itu baru gantian Anda setelah yang saya selesai. Bang, Beretika. kasih waktu untuk Bisa Bang ke Zaki. substansi. Tenang dulu. Silakan, Bang. Iya, siap. Ini gimana ini? Nih nggak lucu nih, diperhatikan jutaan orang tapi kelakuannya seperti ini. Tolong dong, kita jaga etika diskusi dulu, itu satu ya. Dan tadi Anda juga bicara panjang lebar yang banyak yang keliru, banyak manipulatif, tapi saya diem aja gitu. Jadi jawab saja Bang Jadi Zaki begini, langsung. oke, jadi sederhana aja gitu. Ya, kita sama-sama kembalikan kepada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 gitu. Kita bicara mengenai parpol. Ini yang menjadi lucunya adalah orang-orang ya yang merasa bilang bahwa kita kedepankan hukum, tapi kelakuannya sama sekali tidak menjunjung hukum. Ini menjadi pertanyaan besar. Kenapa saya bilang tidak menjunjung hukum? Satu ya, kita saat ini yang berlaku adalah tadi Undang-Undang Parpol. Yang kedua, kita harus tahu ada yang namanya SK Menkumham.
ya, dan sudah tercatat di lembaga negara. Namanya kepengurusan Partai Demokrat, ya, hasil Kongres kelima tahun 2020 itu pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. Dan ADART hasil Kongres kelima tahun 2020 itu sudah tercatat di SK Menkumham. Ya, itu ada di lembaga negara. Silakan dipelajari lah, beliau kan ahli hukum. Kalau saya bukan ahli hukum, tapi saya cukup tahu hal sederhana kayak gini. Nah, itu satu. Yang kedua gitu, ya. Berarti apa intinya? Ya, berarti apapun yang mau kita lakukan terkait dengan Partai Demokrat ini, ya, yang di bawah kepemimpinan Mas Ahy ini, itu harus mengacu kepada peraturan hukum gitu. Kalau memahami hukum benar-benar, bukan hanya manipulatif gitu, ya, atau intimidatif. Jadi harus itu yang ditentukan. Pertanyaan besarnya adalah, apakah kegiatan politik kemarin, yang di KLB kemarin itu, orang-orang yang melaksanakannya itu, ya, punya hak sebagai penyelenggara KLB gitu loh. Ini kan nggak punya hak, ini kan perbuatan melawan hukum, tapi saya nggak mau debat kusir panjang hukum di sini lah. Kalau mau bicara hukum nanti kita bicara lebih lanjut ya, lebih detail lagi. Kemudian yang kedua, apakah memang itu sesuai dengan persyaratan berdasarkan aturan internal di partai kami gitu loh. Itu kan enggak gitu loh. Persyaratannya jelas, keputusan mahkamah. Usulan dari Majelis Tinggi Partai. Yang kedua harus gabungan dari usulan antara 2/3 DPD dan setengah dari DPC serta disetujui oleh Ketua Umum Majelis Tinggi Partai. Suka atau tidak suka, mohon maaf, ini sudah tercatat di lembaga negara, ini sesuai dengan SK Menkumham. Bahkan Menko Polhukam pun kemarin sudah sampaikan ya bahwa yang akan kita pakai sebagai pedoman ya untuk menyelesaikan kasus ini adalah ADART tahun 2020 yang sudah disahkan oleh SK Menkumham. Meskipun dipertanyakan oleh kubu KLB di Sibolangit. Loh, kalau mau dipertanyakan bukan kami yang dituntut, tuntutlah itu Menkumham yang mengeluarkan SK. Jangan ini jadi kebalik-balik logika hukumnya itu ya yang kedua. Oke. Belum selesai kok. Anda tadi panjang kali lebar kok. Gantian saya dulu lah ya. Kemudian yang ketiga ini gitu loh. Ini bicara tinggi sekali, kayak paham sekali pasal 32 itu. Sama pasal 33 di Undang-Undang Nomor 2. Mahkamah Partai. Dan pertanyaan saya, yang dipecat lah katakanlah ya, mantan kader kami dipecat. Kalau tahu mekanisme, datang dong ke Mahkamah Partai. Saya udah bolak-balik loh, silakan dicek rekaman saya, bahkan di TV juga pernah. Kalau tidak puas dengan keputusan ini, ayo kita selesaikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik. Udah saya bolak-balik ngomongin. Ya, yaitu apa? Berdasarkan pasal 3233, silakan kita ke Mahkamah Partai. Kami tunggu di DPP. Boleh saya jawab? Bolak-balik loh saya ngomong selama bolak-balik saya ngomong di berbagai. Saya satu hal saja sih mungkin ya. Yang gitu kemarin kan AHY dan timnya kemarin kan ke Kemenkumham bertemu dengan Dirjen AHU ya, begitu ya. Nah, tentunya harusnya kan menjawab apa yang tadi sudah disampaikan oleh Rasman Arif Nasution ya. Jadi Anda memperkuat dengan menyerahkan segala bentuk berbagai macam bukti untuk menangkal itu semua. Itu yang sudah dilakukan? Benar, karena apa? Ada tendensi, mohon maaf, ada tendensi perilaku para teman-teman GPKPD ini ya, menekan, mengintimidasi dan memanipulasi teman-teman kami di daerah para pemilik suara. Mereka menyampaikan kepada kami gitu loh. Ada semacam ya tekanan bahwa Anda harus ikut KLB. Kalau Anda nggak ikut KLB, Anda akan dicopot, Anda nanti akan di PAW gitu. Ya, dan ada tendensi bahwa, dan kami juga ada bukti kok. Kemarin sudah kami lemparkan bukti ke publik juga. Dan kami sudah serahkan juga kepada Menkumham terkait dengan pengakuan para peserta KLB yang cacat hukum itu gitu loh. Karena 3 hal yang cacat kemarin. Satu, penyelenggara. Kedua, tidak sesuai aturan. Ketiga, yang hadir bukan pemilik suara gitu. Nah, belum. Ya udah, saya memutuskan. Kita jeda dulu kalau kayak gitu ya. Saya yang putuskan Bang Zaki, saya yang putusin. Sebentar Bang Zaki ya, kita jeda dulu. Kita jeda dulu, nanti kita kembali ya. Saat lagi kami akan kembali. Karena tadi ada yang belum selesai. Durasi panjangan dia tadi, harus adil dong.